Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اصرف صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempatan si malam hari yang sejuk ini kita bisa kembali bermuajah, mantapkan niat serta langkah kita. Semoga setiap langkah kita dari rumah kembali akan selalu mendapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salam semoga tercurah selalu kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman. Dan semoga dengan senantiasa kita lantunkan salawat untuk beliau, insyaallah kita akan mendapat limpahan sahabat usman dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan kali ini Allah pertemukan kita dengan Ramadan, insyaallah sekitar 1 bulan, 2 hari lagi, suatu baru hari lagi, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah saum dan segala kegiatan ibadah Ramadan lainnya. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, insyaallah. Dan juga kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memantapkan bacaan Quran kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya baca Fatihahnya dipotong 2 ya, yang terakhirnya ya. Lagi kurang sehat, napasnya ngos-ngosan. Baik, kita terakhir bacaan Al-Layl. Masuk Al-Layl Pak? Sekarang Asyam. Sudah selesai? Bermulai? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wa duhaha.
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kita sampai 10 dulu. Kita lihat hukum terbitnya pada surah As-Sam. Bagi yang masih melekat, silakan disampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wal duhaha. Was-samsi ada berapa sih? Ada alif lam. Samsiyah. Ada alif lam samsiyah. Maka langsung huruf shin ya. Langsung huruf sin ya. Jadi langsung tidak lama-lama ya. Wa duhaha hanya apa? Qadi. Ha qadi. Hati-hati ya, ha kecil ha besar ya. Wa duhaha ya. Ha kecil pertama, ha kedua, ha besar ya. Nah, saya sampaikan ha kecil, maaf kalau ha besar ha yang kita pakai sehari-hari dalam bercakap-cakap ya. Ha itu pasti kalau kita baca manggil orang atau mungkin baca artikel hari ini kebakaran besar di Londo Plaza misalnya. Itu kebanyakan pasti ha besar tanpa disengaja. Hari ini kebakaran besar di Londo Plaza. Nah, ketika hak kecil ini yang mesti kita belajar. Jadi hak kecil itu dalam 3 kondisi yang sampaikan ya, terang ulang. Yang pertama hak kecapean ya. Jadi setelah kita lari pagi gitu kan, ngos-ngosan capek karena mungkin capek itu capek. Kedua seperti orang pedesan makan sambal gitu ya, pedas, walaupun nambah lagi sambal gitu. Nah, kedua. Yang ketiga yang saya jangan ikutin ini haknya waria. Kalau kita dulu saya lagi kerja di perusahaan itu di Toyota itu di Sunter. Kalau perempatan Cempaka Mas itu ada lampu merah berhenti itu bisa ada waria tuh. Yang kita nyolek gitu. Hai mas, hai. Oke, aku tak mau. Nah, itu pilihan 2 tadi aja ya. Agak pedesan kalau kecapean nggak yang terakhir ya. Sekarang lagi juga ini. Ya, nggak tahu benar ya di Thailand itu ada legal nikah dengan sesama. Itu berita viral. Gimana Pak Rocker, benar gak di Thailand? Benar ya? Alhamdulillah. Itu bisa mengundang Anda gitu, mengundang Anda. Jauh beritanya saya dengar masih.
Kita nggak tahu ntar. Ya Allah itu ngeri banget. Baik ya. Wal qamari alif lam. Qamariyah ya, alif lam kebaca ya. Wal qamari hati-hati juga ya sampai kita mantul ya. Ya, jangan wal qamari tapi wal qamari. Ingat mantul itu butuh waktu agak lama. Kalau kita terbiasa mantul itu butuh sekitar 6 bulan untuk memperbaikinya. Nggak terasa ya bagi kita yang baca, tapi kalau yang mendengar kedengaran mantul tuh wal qamari wal nggak terasa. Alhamdulillah ala. Jadi wal qamari idza ma tabi'i talaha sama ya. Alahnya ma tabi'i anima tabi'i sama. Wan nahari alif lam samsia dan nasidah atau nasidah guna ditahan ya, pelan-pelan ya. Wan saya ditalaki itu 3 ketukan. Wan jadi tuh 2 3 berpindah ya. Saya nanya di buku tajwid itu kan cuma 2 doang pindah. Maksud saya ini ya biasanya pengalaman anak ngajar di lapangan itu ketika 2 harokat 2 cuma nempel doang. Wan nahari nempel doang kagak. Nah, ini untuk melatih kita, melatih nanti ya, melatih supaya kita bisa agak sabar dalam membaca guna. Ya, guna bukan dengung ya. Nanti di antaranya adalah ada dengungnya ya, tapi guna itu suara yang keluar dari hidung kita ya. Jadi wan ya ditahan ya. Kalau yang gunanya bohong ketahuan bisa ngomong. Kalau udah kita benar gunanya benar wan nah ya, ketahuan. Misalnya yang kita akan sembuh ya. Kecuali yang beda yang jatuh ya. Maka dari apa nanti saya mami tidak terlaki dulu izin saya mau berobat dulu ini ke Pondok Kelapa jadi pas dari langsung saya berangkat ya. Insyaallah terlaki kita lanjutkan perjalanan insyaallah. Sampai mana tadi ya? Wan nahari idza jallaha sama ya. Idza at-tabi'i jallaha at-tabi'i ya sama ya. Wal laili apa? Laili madli ya. Saya talaki itu cukup ya ini. Wal laili maliki yaum. Saya nanya, saat itu gak perlu harakat. Enggak, saya juga talaki begitu, cuma ada ilahnya. Juga teorinya 2 harakat ya, maklin ya Pak ya, dibuat lagi ya. Jadi kan, perhatikan dia cuma wal laili, dia kan nyampe 2 harakat. Nah, saya talaki begitu ya. Saya ikutin aja dah ya. Karena beliau nyambung ya Rasulullah SAW, jadi ya udah dapatnya gitu ikutin dulu. Idza yaghshaha sama ya. Matobi syahnya hanya matobi. Gua sukun hati-hati jangan mantul ya. Yaum ya. Jadi supaya nggak mantul ya diperhatikan baik-baik. Wassama alif lam samsia as-samai mat masih ingat mat wajib muttasil apa bahasa samsia dalam satu kata mata apa artinya as-sama langit masya Allah muttasil jadi as-sama itu pakai hamzah ya as-samai nggak mungkin bisa as-sama ini bisa jadi as-sama ya. Satu langit. Ustaz gimana kalau saya nggak tahu maknanya? Gimana cara memastikan mat wajib? Biasanya kalau mat wajib dikatakan kita itu mat tabi'i bertemu hamzah di depannya. Ya as-samai hamzah kan ya depannya ya. Benar kan? Ya selama ini kan ini. Kalau kita nggak tahu maknanya, belum tahu lah. Insya Allah nanti kita tahu semua insya Allah.
kan? Ma'a huruf mim kata ketemu alif kan, sukun ke alif sukun ya. Matobi ketemu huruf hamzah gitu. Nah, kalau mad jaiz biasanya ketemu huruf alif. Maka definisi mad jaiz nanti itu adalah matobi mad ya bertemu huruf hamzah bentuknya alif. Nah, gitu ya. Hamzah bentuknya alif. Nanti kita lihat ya. Yang jaiz munfasil ini dari wajib munfasil. Wa ma banaha sama ya. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Oke, wa nafsin dhamma kasrotain temu waw. Idgham bil gunnah ya, masih ingat ya alhamdulillah. Apa definisi kebingungan? Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf yang 5 ya, yang 4 ya. Mim nun wawiyah atau yanmu disingkatnya. Ya, jadi masuk Pak. Diguna tuh ya, diguna ya. Idgham masuk diguna dengan guna. Jadi melebur ya. Wa nafsiu ini masuk hidung ya. Nah, beda ini kalau ketemu nun sukun lalu ketemu waw atau ya, maka dinamakan idgham nakis, enggak sempurna gunanya. Makanya definisi guna apa? Suara keluar dari hidung. Jadi wa nafsiu ini ya. Kalau kita definisi guna dengung, wa nafsiu bingung kan? Nafsiu enggak ada. Tapi wa nafsiu ya. Nah, wa nafsiu wa ma sawwaha ya, masuk ke hidung, ditahan dulu 3 ketukan ya, masuk ya. Idgham bi gunna fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ada berapa sini? Kalau apa? Kenapa sugro? Karena huruf kokolahnya asli mati atau sukun. Ya, bedakan sugro dan kubro. Kalau sugro huruf kokolahnya yang 5 ya, kot hujan itu atau baju kokoh, dia tandanya sukun Pak, mati. Cina huruf kof sukun kan? Nah, walaupun dalam prakteknya sugro dan kubro sama ya, dipantulkan sambil jalan ya. Wa taqwa sambil jalan ya, jangan berhenti. Wa taqwa gitu. Kalau pola kubro biasanya apa? Tidak asli sukun, tidak mati ya. Tapi dia apa? Di akhir bacaan karena apa? Karena akhir ayat atau terkena wakof, tanda wakof atau nggak kuat nafas boleh. Contoh kalau di akhir apa? Al-Ikhlas ahadun ya. Qul huwallahu ahad. Kan ahadun ya. Dibaca jadi ahad sambil jalan. Ahad ya. Itu pola kubro ya. Kemudian kalau ada lagi pola akbar atau lagi ya udah kubro, nah pakai kubro cuma ada syiddah di atasnya. Kayak Allah ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita dulu ya, seperti itu ya, wa tab. Nah, sering ya. Masih ada imam yang kadang salah lupa ini atau mungkin belum tahu gitu. Semoga belum lupa ya gitu. Karena ini mesti beda dengan pola kubro. Ayat kedua baru semua kubro tuh. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kasab pola kubro itu ya. Ayat 9. Qad aflaha sama ya, qad pola sugro aflaha man ikhfa hakiki, sukun ketemu huruf
Zai, oke ya. Nah ini seringkali, bukan seringkali, kadang-kadang kita keselio ya, salah baca. Sering ketukar dengan surat apa? Nah, dikasih ya, surat Al-A'la ya. Saya pernah ini Pak, imam itu ya, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka. Habis kok ada yang disahin itu lumayan kan, kalau kayak habis kan subi Ibrahim Musa ya. Ini pernah saya kayaknya salah kok saya baca As-Sambu dengan Al-A'la gitu. Kalau begini gimana Pak? Jadi ingatnya itu udah di pas pada sholat ya. Tapi saya masa kok ada, cuma nggak ada yang ngerti gitu. Apa saya nggak dengar gitu. Tapi balik kalau kita tidak sengaja ya lupa itu maafkan sholat. Tapi bagusnya memang di belakang imam adalah orang number ya. Second ya, orang kedua yang lebih siap untuk menggantikan imam. Karena beliau punya hak ya. Karena kalau mulai bagi mengtaga ya udah silakan dimanapun, tapi tadi ada disesuaikan dulu pada yang belakang tadi supaya nggak kacau. Karena kan kita kan benar salah yang belakangnya dia yang dari belakang kok betul itu gitu. Boleh kan? Boleh kalau memang tidak ada yang benarkannya. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba wa qad sugra khaba tabi'i man dasmannya ikhfa hakiki saha tabi'i baik. Tafadhol, silakan yang ingin coba. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kurang qafnya, kurang qa ya, ki ya. Wal qamari agak ini. Enggak biasa kalau kok agak menyempit. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan layli. Nah itu ya. Nah ini kalau ketika huruf syiddah ya, maka yang berhak untuk ditahan, yang punya hak untuk adalah nun dan mim syiddah. Selain nun dan mim, nempel aja. Jadi wal laili, jangan wal, nah itu ya. Jadi cukup nempel wal laili. Kalau yang mim syiddah kayak tadi yang wan nahari boleh. Apa tuh silakan wal laili. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والنفس Dari ini yang sering ya, ini tidak ada alif ya, langsung wa nafsin, silakan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kurang tahan. Wa nafsin sama ya, digantungkan ya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Oke. Fa alhamaha fujuraha. Ulang coba. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kurang betul. Qad aflaha man
jangan ada celah. Jadi mantul itu sampai jalan atau ke khanya ya. Wa qad khaba man dassaha. Sekali lagi. Nah itu. Wa qad nyata dia. Jangan dihentikan. Jadi sampai jalan. Wa qad khaba man dassaha. Silakan. Wa qad khaba man dassaha. Nah, itu ya. Itu ya tadi pokoknya apa ya? Tadi yang syiddah ya, tempel tadi yang lain pun nggak boleh ya. Kemudian silakan yang ingin coba foto sisi kiri kanan tengah, oke silakan. Ya. Ulang kembali ini. Ulang. Lanjut silakan. Betul, selesai. Baik, mohon maaf ya, tidak ada telat di hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan Pak sebentar ya. Kita lanjutkan tentang kemarin yang apa? Perbedaan surat Al-Fatihah pada imam-imam di dunia ya. Kemarin sudah dibahas ini Al-Hafiz. Jadi riwayat Imam Asim dengan perawinya Subah dan Hafiz ya, Imam Subah dan Hafiz. Al-Fatihah versi mereka ya, yang sekarang kita pelajari ya. Jadi hampir 80% ya ini pakai riwayat Imam Asim ya, qiraat dan perawinya adalah Imam Subah dan Imam Hafiz. Mereka mendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim yang pertama merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka dibaca, dijaharkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, jelas Pak. Nah, dibaca mereka. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, ya, maknya dibaca panjang. Maliki Yaumiddin, nah itu dibaca. Nah, kita akan lihat imam yang lain ya dalam qiraah asyarah nanti ya. Nanti kita tahu bahwa ternyata ketika ada masjid yang tidak Al-Fatihahnya dijaharkan, berarti dia pakai kunutnya harus pakai apa ya. Jadi kadang-kadang ada yang juga yang apa tidak istiqomah ya. Jadi pakai itu gitu ya. Kita lihat berikutnya, kita akan bahas tentang ini sama semua Imam Nawawi. Pertama ini
ada qalun, ya, dan warsi, waras. Nah ini kita cukup fokus pada Al-Fatihah. Ini karena nanti biar kita tahu perbedaan dari baca Al-Fatihah di dunia. Nah, bagi dari riwayat ya Imam Nafi ya dengan perawinya Imam Khalid dan Waris ya, mereka berpendapat ya Al-Fatihah, maaf, Bismillahirrahmanirrahim ya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi bukan ayat pertama Al-Fatihah. Makanya tidak diucapkan langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu ya. Tapi dia Maliki Yaumiddinnya. Tapi pernah dengar itu, maksudnya dia sir tapi Nah, nanti kita lihat itu yang sir yang mana. Ini enggak. Kalau riwayat Imam Nafi dengan rawinya Khalid dan Waris, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Al-Fatihah. Jadi kan dibaca Pak, nggak sir ya. Nah itu ya. Jadi ada gak yang kita baca Imam Nafi langsung tidak dengar Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya. Nanti kita gimana gitu? Ada gak gitu? Nanti kita lihat. Ada 10 Pak, ada 10 berarti. Nah, yang kedua pada ayat keempat ini seringkali jadi ayat keempat Pak, pada ayat Maliki Yaumiddin kita nama itu ya, kolonnya waras nanti kolon dari Rawi Kolon ya, yang kolon. Beliau berpendapat bahwasanya kata Maliki Yaumiddin itu maknanya pendek, tidak banyak panjang. Jadi Maliki Yaumiddin ya, jadi kalau Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa tuh? Imam Syafi'i. Bacaannya. Dari Maluku ya. Ya benar. Ada ya. Maliki Yaumiddin. Jadi tadi Pak. kalau dipanjangkan. Hah? Kalau dipanjangkan. Kayak ini saya sampaikan. Kita baca penting dari mana kita? Ini bacanya kan segala ini saya kenalkan versi 10 qiraat. Boleh juga. Hah? Boleh juga. Boleh kalau belajar ya apa ini qiraat Imam Nafi. Tapi yang hari ini kita belajar di Indonesia, di Asia Tenggara ada hampir 50% di dunia itu adalah Imam Hafiz. Artinya ada 13 juga dibaca, sisir atau tidak sama sekali. Nah itu nanti itu dari fikih nanti pesannya. Itu fikih nanti pesannya. Kan hadis, ada hadis kan? Jadi beda nih, itu dari fikih. Makanya harusnya idealnya kalau saya memberikan pelatihan, saya ngisi mempelajari imam masjid ya. Jadi saya ngisi pelatihan semuanya imam. Nah, saya edukasi materi tahsin plus fikihnya Pak, lebih luas gitu. Jadi saya kalau ngisi gitu ada plus ya. Kalau memang audiennya imam masjid. Terakhir saya ngisi di Al-Furqan, Al-Furqan Teratai Putih Pak, samping pasar Klender itu ada masjid Al-Furqan tuh, lantai itu atas ya. Nah itu saya ngisi imam sana. Nah ini saya tahu nanti insya Allah ya, kita coba bedain tadi. Nah ini yang luar biasa pada ayat yang berarti kalau yang Imam Khalid Al-Fatihah Alhamdulillah yang pertama, yang kedua ya. Jadi yang pertamanya Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kalau Khalid bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Nah, pada kalimat pada bacaan siratal ladzina alaihim ya. Jadi kalau dua kolon ayat 6 itu yang mana ya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat 6. Ayat 6 ya. Siratal ladzi ya sampai alaihim ini. Nah, ayat 6 ya. Ayat 7-nya ghairil maghdub. Nah, ini. Jadi saya ini ya bukan yang membuat yang jamaah ya. Alaihim juga ya. Kita sampai di ini. Yang kita bahas adalah alaihim. Riwayat qulun ya. Kalau di wasol dibaca gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Jadi kalau dibaca wasol ada tambahan bunyi mu. Nah, ada mu-nya alaihimu. Sama kayak ini juga ya, ini sama tapi alaihimu. Makanya aneh kalau kita kan. Makanya kalau kita baca kalau ikut Imam Nafi ya harus konsisten. Jangan nggak baca basmalah ini pendek, ini tetap alaihim. Tapi ini kalau dibaca wasol, kalau kita berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau waqaf ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ini kalau kita berarti alaihim, kalau nyambung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau waqaf mati, oke, tapi langsung lanjut ya. Boleh gak lanjut? Boleh. Boleh kenapa? Karena di sini sudah kalau versi realitas ya. Nah, kita mau meluruskan ya. Kalau saya tetap ya saya sampaikan apa yang saya pelajari. Tapi di sisi lain mengatakan ya, kalau realitas mengatakan kalau sudah lengkap dari segi makna, tafadhol siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Seperti kemarin berarti boleh kan? Ghairil maghdubi 'alaihim, kecuali orang-orang yang apa? Engkau apa? Murkai. Nah, itu. Baik ya. Ini baru qaulun Imam Nafi riwayat qaulun, insyaallah ke depan kita akan Imam Nafi riwayat Qari Rawi was. Semoga nggak bingung ya. Jadi ini saya gambar ya, nanti kalau kita akan perkuat lagi. Yang saya dapat adalah riwayat qiraat Imam Asim ya, riwayat qarinya ya, qari siapa? Syu'bah dan Hafiz. Baik, katanya ada alam alif itu nggak boleh berhenti kalau di Asia gitu ya. Tapi kalau di Usmani kan nggak ada gitu. Nggak ada. Itu yang mana yang kita pakai? Nah, tadi ya, kalau yang saya sampaikan tetap patokan kita adalah waqaf adamal yang saya dapat ya. Waqaf adamal termalib itu tidak berhenti, nggak boleh. Makanya itu nafas. Kalau membuat nafas berarti boleh berhenti di alaihim kedua. Ya, kalau kuat sih alhamdulillah. Sampai waktu kalau kuat tadi saya pertama tadi mulai ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim itu boleh. Tapi kalau kuat nafas masalah. Nah, yang kedua tadi Pak Adi bilang
Yang mana ini? Insya Allah keduanya punya dasar. Bagi teman-teman yang berhenti tadi, itu dibikin tafsir. Bahwasanya setiap bacaan yang kita baca sudah lengkap maknanya. Boleh berhenti. Makanya teman-teman kan yang baca alaihi berhenti kan langsung waktu kan. Saya nggak menyalahkan. Mereka punya dari sendiri. Tapi kalau saya menyarankan, kalau saya pribadi yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dapat, jadi nanti kalau lapar silakan teman-teman. Gitu ya Pak ya. Maliki di ayat tadi di bacaan pertama dipanjangin, tapi pada bacaan rakaat kedua dipendekin. Ikut mana dia? Ya. Ikut mana dia? Imam siapa? Belum. Kita 10 ya. Ini baru pertama Imam Nafi. Nanti insya Allah besok Imam Ibnu Katsir. Gimana lagi? Baik, sabar ya. Insya Allah kita pelan-pelan. Tapi saya harap tidak membuat pusing yang sekalian. Insya Allah jadi menambah satu paham wawasan kita. Oh ternyata ada loh. Maka kita jadi bisa tasam toleransi terhadap perbedaan itu gitu ya. Soalnya kan namanya nggak tahu, ininya tahu gitu. Baik, jazakumullah. Mohon maaf, ini tidak ada minta lagi. Cuma izin saya nanti mau ada tolong berobat ya. Seperti biasa kita akhiri tarik kita dengan membaca tahlil dan selawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان